hidupku ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, tidak terbatas. Betapa hebat, betapa dalam, betapa luas. Jauh melebihi pengetahuan kami. Terlalu besar, terlalu ajaib, tidak pernah terbatas. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Kami kagum Tuhan kepadamu. Kami berhormat karena kami tahu sedemikian Engkau mengasihi kami. Engkau membawa kami berharga dan istimewa di hadapan-Mu. Itu yang membuat kami andalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Itu yang membuat kami yakin kalau jaminan satu-satunya dalam hidup kami. Kami bangga, kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak pernah dibiarkan kaki kami goyah sedikit pun. Tangan-Mu selalu tersedia buat kami. Tidak dibiarkan kami jatuh tergeletak. Tangan-Mu selalu menopang kami. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada pintu yang terbuka. Tidak dibiarkan kami sendirian, kesepian. Tidak ada jalan Tuhan. Sekalipun tidak ada jalan, Kau akan buat jalan yang baru. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah menolak kami Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, Engkau membuang jauh-jauh seperti timur, jauh timur dari barat. Dan Engkau tidak pernah mengingat lagi. Engkau tidak pernah menolak kami Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka buat kami. Itu yang kami bersyukur. Memiliki Allah yang tak terbatas kasih-Nya, penuh dengan pengampunan. Selalu ada di pihak kami. Sekalipun kami salah, sekalipun kami jatuh, Engkau selalu membela kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur di dunia ini kami tidak sendirian. Tapi kami punya Allah yang dahsyat, yang mau menerima kami apa adanya. Kasih-Mu tidak bersyarat Tuhan. Bahkan Kau menolong kami. Bahkan dalam kelemahan kami sekalipun, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kami tahu kami selalu ada di pikiran-Mu, di hati-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada di pihak kami senantiasa. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami terus mengingat, terus menyadari bahwa kami sangat membutuhkan kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Roh Kudus lawat kami. Selama kami dengar firman Tuhan, jadikan hari ini momen yang spesial Tuhan. Untuk kami terus diperbarui, untuk terus mengasihi Engkau, mencintai Engkau habis-habisan. Kalau cinta kami mulai kering oleh karena data, karena fakta, karena banyak hal, mari hari ini Tuhan terus siram kami, terus kirim kami sungai kasih-Mu mengalir atas hati kami, supaya hati kami terus mengasihi dan mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya kami boleh menerima firman Tuhan yang mengubahkan dan memerdekakan. Kami rindu supaya Roh Kudus mewahyukan di tengah-tengah kami. Kami boleh menerima firman kerajaan yang mengubahkan, memerdekakan, melepaskan, mengubahkan pola pikir kami. Sehingga kami selaras dengan firman, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya sungguh apa yang Kau sampaikan kepadanya itu disampaikan kepada jemaat. Jangan biarkan firman-Mu begitu saja berlalu, tapi tanam kuat dalam hidup kami, menjadi rema, menjadi sesuatu yang kekal Tuhan. Terus kami terngiang-ngiang, terus teringat dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang firman Tuhan dibagikan, tanda-tanda mujizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan Tuhan. Dan dalam nama Yesus,
Kami berdoa segala bentuk kuasa roh jahat apapun kami hancurkan, tinggalkan pekerjaan. Dan kami hanya izinkan pekerjaan roh dan firman yang bekerja kuat terjadi di tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sepanjang firman-Mu dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, kita katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, hari ini adalah gabungan pertama ya di bulan Desember. Jadi kita akan gabungan seperti ini 3 kali berturut-turut saudara. Saudara senang? Amin. Ya, kumpul anak-anak muda biasanya kumpulnya sama anak-anak muda ya. Keluarga biasanya kumpul sama keluarga. Hari ini 3 kali berturut-turut, nanti mulai dari tanggal 17 ini, tanggal 24 minggu depan, tanggal 31 anak muda bergabung dengan keluarga. Amin. Jadi berangkatnya bisa barengan saudara ya. Amin ya. Puji Tuhan, saya percaya ini spesial karena ada bulan Desember dan kita merasakan bahwa memang kita perlu gabungan. Puji Tuhan. Saya mohon maaf, jadi 2 hari Kamis saya rada sakit, tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan saya, amin, supaya saya bisa berkhotbah, amin. Baik Bapak Ibu, bulan Desember ini kita belajar tentang kasih karena ini bulan Natal saudara ya. Saya rindu supaya kita bukan menjadi orang-orang yang agamawi yang hanya merayakan Natal karena celebrate perayaan ini hari Natal, tapi kita lebih bisa mengenal Yesus sebagai esensi. Dia lahir dan dia sangat mengasihi kita, amin. Sehingga kita boleh semakin harus mengerti bahwa tidak ada kasih yang terbesar, kasih yang tidak terbatas selain Yesus. Amin ya. Maka itu selama 1 bulan ini kita akan bicara tentang kasih, yaitu Yesus sendiri. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar tentang kasih yang tak terbatas, kasih yang terbesar dan tak terbatas. Baik, kita akan mulai saja ya. Saya percaya bahwa saudara-saudara sudah haus dan lapar akan firman, betul? Ketua persekutuan jangan lupa mencatat karena ini menjadi bahan persekutuan saudara ya. Jadi setiap apa yang dikhotbahkan di ibadah itu dilanjutkan di persekutuan supaya semakin mantap. Baik, kita buka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudaraku, di sini ada satu kalimat yang dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Saudara, satu-satunya, dengarkan baik-baik, satu-satunya cara yang tepat. Ada cara lain? Satu-satunya. Ya, saudara dengar, perhatikan. Satu-satunya cara yang tepat untuk memahami diri saudara, memahami diri kita. Kadang-kadang orang itu berpikir dia pintar memahami dirinya. Kita berpikir gini, habis sih kamu gak memahami saya. Belum tentu dia sendiri memahami dirinya sendiri, saudara. Betul gak saudara? Ada orang lain suruh memahami dia. Padahal belum tentu saudaraku kita sendiri memahami diri sendiri. Nah, satu-satunya cara yang tepat untuk kita bisa memahami diri kita adalah melalui memahami keberadaan Allah dan apa yang dikerjakan buat kita. Saudara ngerti?
Ngerti? Kita tidak akan bisa memahami diri kita. Kita tidak bisa tahu siapa diri kita sebenarnya kalau kita tidak bisa memahami siapa Allah. Betul? Dan apa yang dikerjakan Allah buat kita. Betul nggak saudara? Karena dia pencipta. Betul nggak saudara? Ngerti nggak? Semakin saya memahami keberadaan Allah, semakin saya mengerti siapa diri saya. Betul nggak saudara? Setuju dengan saya? Ada banyak orang salah persepsi sehingga dia merasa bahwa semua orang tidak memahami dirinya. Padahal dia sendiri tidak memahami karena dia tidak memahami keberadaan Allah. Ngerti? Seberapa jauh saya memahami diri saya, itu tergantung seberapa jauh saya memahami siapa Allah dan apa yang Allah kerjakan buat saya. Saudara setuju? Amin. Hari ini saudara, saya ingin ceritakan bagaimana Allah itu sebenarnya. Supaya saudara memahami diri saudara. Ngerti enggak? Banyak orang berkata begini, saya ini produk gagal. Ngapain saya harus lahir di dunia? Kalau saya dari awal lahir sampai sekarang saya harus menderita terus. Saudara, banyak orang seperti itu, betul enggak? Dia dipukulin, dari bayi, dia melihat banyak kejahatan. Ngapain saya lahir? Kalau ada mobil, sayalah produk gagal. Sebenarnya saya nggak perlu lahir. Ngapain saya lahir di dunia kalau saya hanya melewati seperti ini, mengalami seperti ini, hidup seperti ini. Lebih baik saya tidak lahir. Betul nggak saudara? Semua orang nggak bisa pahami saya. Seringkali kita dengar. Makanya itu saudara, kenapa banyak orang bunuh diri? Karena dia tidak memahami dirinya. Betul? Saudara setuju dengan saya? Nah saudara, banyak anak Tuhan yang berpikir seperti itu. Saya produk gagal. Saya ngapain hidup? Apalagi anak-anak muda. Ngapain kalau saya hidup seperti ini? Satu saat saudaraku, saya dengar dari seseorang, saya kemarin bagikan di konsep. Ada curhat dengan saya. Saudara, dia punya temennya, ya, dia punya anak saudara. Anak muda. Dia bisnis gagal. Terlilit utang banyak sekali. Dia bukan orang yang biasa saudara. Dia anak hamba Tuhan. Saudara, kok anak siapapun. Kalau engkau tidak memahami keberadaan Allah. Engkau tidak pernah bisa memahami dirimu, betul? Satu ketika dia takut ngomong sama ibunya. Takut dimarahi. Dia gagal terlilit utang yang ratusan juta. Sampai suatu ketika, ya sudahlah. Aku mati saja. Aku mau bunuh diri saja. Itu solusi buat saya. Saya pikir saya nggak bisa terima apa kata orang nantinya. Saya nggak mau keluarga saya jadi gunjingan. Sampai suatu ketika dia udah pastikan aku mau bener. Malam dia bawa mobil saudara. Dia udah pikir saya keluar mobil. Saya akan kalau ada bus lewat atau truk. Saya akan ngerti ya. Saya akan mempaskan tubuh saya. Dia punya iPhone, saudara, itu sudah rusak. Jadi sulit sekali dia pakai fasilitas pujian apa enggak ada. Bahkan WA sangat sulit. Apa yang terjadi? Ketika dia sedang nunggu kendaraan lewat. Tiba-tiba iPhone-nya keluar pujian. Sejauh, sorry ya saya nggak bisa nyanyi. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat. Tak pernah ku ingat lagi. Tak pernah ku ingat lagi kelanggaranku. Saudara, itu handphone
nggak bunyi. Tuhan punya banyak cara untuk engkau mengerti siapa dia. Supaya kau paham hidupmu. Betul? Dia nangis. Tuhan Yesus. Ada suara dia bilang, aku mengasihimu. Apapun keberadaanmu. Mungkin semua dunia menolak. Aku tetap menerimamu. Dia nangis, dia putar balik, nggak jadi bunuh diri. Saudara. Besoknya dia datang dari Jakarta ke Bandung. Dia mengaku semua detail kesalahan di depan orang tuanya. Kenapa dia tahu? Karena dia paham diri. Betul? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti tujuan hidupnya. Dia tidak mengerti bahwa hidupnya ini luar biasa. Karena dia tidak memahami keberadaan Allah. Jadi saya ulang lagi, satu-satunya cara yang paling tepat untuk memahami diri kita adalah melalui memahami keberadaan Allah dan apa yang Allah kerjakan bagi kita. Amin. Amin, Santa. Soalnya jangan bilang begini ya. Suami ke istri, pahami saya. Kamu tahu kan? Emang lu ngerti siapa kamu? Betul nggak? Seringkali kita menuntut orang memahami kita. Tapi kita sendiri tidak pernah tahu siapa diri kita. Betul? Saudara, Allah adalah kasih. Saya percaya bahwa setiap apa yang dia ciptakan punya tujuan. Ya. Dia memiliki alasan untuk segala sesuatu yang diciptakan. Betul nggak saudara? Kalau dia ciptakan burung, dia ciptakan binatang, semuanya ada alasan. Dan kalau dia ciptakan manusia, dia ciptakan saudara dan saya, itu pasti ada alasan. Saudara-saudara bukan produk gagal. Saudara diciptakan oleh Allah pencipta langit bumi. Pasti ada di pikirannya secara akurat. Dirancang secara presisi. Tidak hanya sekedar menciptakan. Betul gak? Yes? Apa motivasi Allah untuk menciptakan manusia? Apa motivasinya dia? Gak ada lain. Kenapa? Karena kasihnya. Karena Allah adalah kasih. Jadi saudara itu gak ada yang kebetulan lahir di bumi. Apapun saudara produknya, mungkin saudara dibilang anak haram. Karena saudara dilahirkan dari seorang ibu bapak yang sudah bersetubuh sebelum pernikahan. Apapun modelmu, engkau bukan produk gagal. Tapi karena engkau diciptakan oleh pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan secara akurat. Betul? Amin saudara. Kau anak-anak muda, engkau bukan produk gagal, amin. Mungkin kau punya banyak kelemahan, tapi ingatlah penciptamu sudah memikirkan itu. Nah lihat, Efesus 1 ayat 4a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus. Jauh sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancang saudara dan saya. Saudara tahu apa arti merancang? Saudara tahu kalau siapa ya pelukis terkenal yang dia bikin lukisan saudara.
Dia nggak sembarangan saudaraku. Karena lagi emosi sembarangan terus kemudian dia melukis. Bukan. Betul nggak? Dia perlu waktu, dia mikir, dia rancang. Betul nggak? Dan saudara, Tuhan dalam hidup saya dan saudara juga begitu. Sebelum dunia dijadikan, saudaraku, kita sudah dirancang di dalam pikirannya. Apa tujuan Tuhan? Supaya kita menjadi pusat kasih-Nya. Tuhan bukan karena kesepian saudara menciptakan saudara. Dia punya komunitas yang sungguh sangat amat sehat. Apa itu Trinitas? Betul? Punya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia gak pernah kekurangan kasih. Bukan karena ciptakan manusia supaya dikasih oleh manusia. Dia gak butuh kasih saudara sebetulnya. Betul gak? Dia gak pernah kekurangan kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ngerti gak? Jangan sampai saudara bilang, Tuhan aku udah ngelayani kau, aku udah ngasih kau. Saudara sebenarnya dia gak butuh. Betul gak? Dia sudah puas kasih memiliki komunitas yang sehat. Yaitu Trinitas. Dia tidak pernah kekurangan kasih, dia tidak pernah merasa kesepian. Harus menciptakan Adam, menciptakan Hawa. Enggak pernah, cuman dia karena kasih. Dia ingin dia menyatakan kasihnya. Dan dia mau kita menjadi sasaran kasihnya. Betul? Jadi objek kasih. Betul enggak? Amin. Saudara berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara paham diri saudara? Jadi kita ini pusat kasihnya saudara. Ya. Dalam pikiran Tuhan saudaraku. Kalau saya ini seorang sultan. Bukan sultan kita ya, Bang Sultan ya. Sederhananya begini saudara. Kalau saya udah kaya raya saudara. Saya ingin mengaktualisasi diri saya untuk menyatakan kasih. Menyatakan, memberi kekayaan saya, gitulah ceritanya. Karena dia kasih, dia ingin menyatakan kasihnya, betul gak? Nah selama ini gak ada yang objek yang dia bisa nyatakan sasarannya. Jadi saudaraku, dia ciptakan manusia, motivasinya adalah kasih. Dia ingin saudara dan saya itu menjadi sasaran kasihnya saudara. Jadi kalau bilang tiap hari bangun tidur, dia udah berkata, aku mengasihimu. Betul gak? Apa yang kau butuhkan? Aku ada di sampingmu. Tidak ada pernah negatif dalam pikiran Allah tentangmu. Betul gak? Orang kamu sasaran kasihnya kok. Amin. Mungkin hari ini kau mengalami banyak yang buruk. Banyak yang negatif. Tapi ingat motivasi Tuhan. Ya tetap. Aku akan mengasihi. Dia akan tangan setiap hari rahmatnya baru. Setiap hari kasihnya baru. Betul gak? Jadi saudaraku. Betapa berharga dan istimewanya hidup saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Saya ingin saudara ini menjadi apa ya? Saudara bisa pahami diri saudara karena saudara mengenal siapa dia gitulah. Ya. Jadi Anda itu saudara dan saya diciptakan sebagai sasaran khusus dari kasih Allah. Dia pokoknya pikirannya itu kasih, kasih, kasih. Kalau saudara dikatakan tadi kan, di titik nadir dia ada. Di proses dia ada. Betul gak saudara? Apapun yang kita alami dia ada. Karena dia memang motivasinya hanya untuk saudara. Luar biasa itu. Saudara gak bisa temuin Tuhan yang seperti ini kecuali di dalam Tuhan kita. Betul gak saudara?
Maka itu saya nggak pernah takut apapun yang terjadi di dunia ini. Karena saya memahami diri saya di dalam Dia. Amin. Karena Dia pasti tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Betul nggak? Karena Dia tidak mungkin membiarkan saya di lembah gelap. Mungkin Dia membiarkan saya sakit. Kenapa? Karena saya adalah sasaran kasih-Nya. Saudara, kalau saudara saya percaya, saya udah bolak-balik. Kalau ada orang saling jatuh cinta, perhatian, pengawasannya hanya kepada orang yang dicintai, betul nggak? Sampai jerawat sedikit aja. Dulu sampai pacar, kamu jerawatan ya? Aduh, satu aja titik. Dia tahu, saudara. Karena dia ingin mengenali satu tubuh saya. Karena dia mencintai saya. Kamu gemuk ya? Saudara, bagaimana itu orang? Saya percaya Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Dia detail sekali dalam hidupmu. Betul nggak, saudara? Ya. Mungkin kau berpikir 5 tahun saya jadi apa? Tuhan udah pikirin 5 tahun kau jadi apa? Betul? Betul nggak, saudara? Saya ingin saudara mengerti. Karena sekali lagi kau tidak bisa memahami dirimu kalau nggak mengerti, memahami keberadaan Allah. Betul? Ya. Jadi Allah menjadikan saudara supaya Dia dapat mengasihi saudara. Luar biasa ya Pak Media. Biarin aja orang gak mengasihi saya. Betul gak? Yang penting siapa mengasihi saudara? Ada Tuhan. Bukan hanya mengasihi. Tapi saya dijadikan pusat kasihnya Dia. Sasaran kasihnya Dia. Dan inilah saudara yang harusnya menjadi satu kebenaran. Ya. Untuk dijadikan landasan dalam hidup kita, betul? Kau tidak akan pernah mengalami seperti produk gagal. Kau tidak akan pernah bunuh diri, betul nggak? Karena kau merasa dikasih, betul nggak, saudara? Kalaupun kau gagal, kau akan lari kepada Tuhan. Karena Dia pasti membuka tangannya dalam hal apapun kita, betul? Kita jatuh, Dia bilang Dia akan lempar sejauh timur dari barat. Semua pelanggaran kita, betul? Jadi ini harus jadikan kebenaran. Saudara, ini kasih yang terbesar, judulnya kasih yang tak terbatas. Tapi saudaraku, saudara tahu gak, sebelum saudara ciptakan sebelum Tuhan ciptakan manusia, Dia harus pastikan semua infrastruktur, sistem, semuanya harus menjadi yang terbaik buat manusia, betul nggak? Sampai Dia ciptakan hari pertama ini, hari kedua, betul nggak? Dia nggak ujuk-ujuk loh ciptakan manusia, saudara. Tapi hari pertama ini, hari kedua, hari ketiga, kalau saudara tanya ahli-ahli, mau ahli biologi, semua yang diciptakan Tuhan itu betul-betul pas untuk hidup manusia. Artinya Tuhan tidak ecek-ecek ciptakan manusia. Dia ciptakan dengan satu infrastruktur sistem yang terbaik. Karena Dia mengasihi saudara. Amin. Kurang apa saudara? Tuhan. Tapi seringkali kita tidak pernah bisa memahami. Maka Dia, seringkali kita ngomong, buktikan Tuhan kau mengasihi aku. Cinta itu perlu bukti, betul gak? Bagi yang jatuh cinta ya. Kalau kita dikasih WhatsApp 100 kali, I love you so much, I love you. Butuh? Buktikan dong cintamu, betul gak? Buktikan cintamu. Ya, cinta itu perlu bukti. Ya saudara. Dan Tuhan bilang, aku buktikan sekali lagi cintaku. Dengan apa saudara? Yohanes 3 ayat 16 kita. Ini ayat hafalan saudara ya.
Oke, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena begitu besar sehingga ia supaya setiap orang saudara Tuhan sekali lagi dengan apa yang dia lakukan. Karena manusia tidak pernah memahami dia. Dia jatuh ke dalam dosa, betul gak? Karena manusia tidak bisa menerima kasihnya. Manusia tidak mau dikasih oleh Tuhan. Tapi dia senang dikasih oleh si jahat. Dia memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggalkan manusia. Dia bilang, aku akan buktikan bahwa apapun keadaanmu, aku tetap mengasihimu. Apa buktinya, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan siapa, saudara? Yesus. Yesus adalah bukti cinta Tuhan yang tidak pernah berubah atas diri kita. Betul nggak, saudara? Kalau dia berubah, dia pasti nggak kirim anaknya. Betul? Dari awal dia sudah punya tujuan dan motivasi supaya manusia menjadi pusat kasihnya. Sekalipun manusia berubah dan tidak setia, tapi bukti bahwa cinta Tuhan tidak pernah berubah. Dia buktikan cintanya tidak pernah berubah. Saudaraku, keren banget. Kalau saudara masih mau bunuh diri, bodoh. Betul nggak? Karena bunuh diri sekarang lagi ngetren, saudara. Dia nggak pernah berubah. Dia karuniakan anaknya. Ini buktinya. Aku mengasihi kamu. Dia mati, saudara. Yesus hanya dilahirkan hanya untuk mati. Betul nggak? Siapa yang mau, saudara? Nggak ada kasih yang terbesar selain Yesus. Kenapa? Karena dia punya tujuan hidup hanya untuk mati. Siapa ada di sini, saudara, kalau saya tanya, kamu mau lahir hanya untuk mati? Orang lahir aja, menderita aja, pengen bunuh diri. Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Tapi Yesus sudah tahu tujuannya, saudaraku. Dia lahir hanya untuk mati. Betul nggak? Siapa yang mau? Kecuali Yesus. Betul? Dan mati bukan untuk konsekuensi dosa dia. Saudara, dia mati bukan untuk kesalahan dia. Dia mati bukan karena apa yang dia perbuat. Bukan. Tapi dia mati untuk menanggung semua dosa kita. Yang seharusnya konsekuensinya kita yang tanggung. Betul? Dia tanggung. Siapa yang mau? Itulah dikatakan cinta, kasih yang terbesar. Seluruh dunia ini tidak pernah ada tokoh-tokoh agama yang seperti dia, saudara. Betul? Yang gak pernah mengalami, dia tidak pernah berdosa, dijadikan berdosa. Betul gak? Supaya kita yang berdosa dibenarkan. Betul gak? Luar biasa itu. Harusnya kita yang dijolimi, yang dicemooh, diludahi. Tapi dia sediakan dirinya. Dia mempersiapkan dirinya bukan untuk sukses, saudara. Ada banyak anak Tuhan mempersiapkan diri untuk sukses. Belajar A, belajar B, belajar C. Tapi Yesus mempersiapkan diri untuk mati. Betul? Sehingga apa? Ketika dia dicaci maki, dia gak bela. Kita kadang-kadang udah kesalahan sendiri, dicaci maki masih ngebela. Saudara. Betul gak? Dia, saudara, itu bukti cinta. Dia tunjukkan, aku hanya mau Bapakku, aku hanya mau taat kepada Bapakku. Ketaatan dia sampai mati, itulah yang membuat
kita diperdamaikan dengan kasih Bapa sehingga sungguh kita kembali menjadi sasaran dan pusat kasih-Nya. Betul nggak? Orang-orang yang berdamai, dia kembali menjadi pusat sasaran kasih Allah. Semakin saudara memahami siapa Yesus, semakin saudara mengetahui siapa diri saudara. Semakin saudara melihat keberadaan Yesus yang mau berkorban sedemikian rupa, mau menjadi hamba semua hamba, mengosongkan diri. Saudara semakin mengerti bahwa saya tidak berhak untuk menghakimi orang. Betul? Saya tidak berhak untuk mencaci maki orang. Saya tidak berhak untuk, walaupun saya tahu jeleknya si A, si B, menjerumuskan dia. Saya nggak berhak. Betul nggak saudara? Itu yang dalam artian bahwa kau bisa memahami dirimu. Kalau kau bisa memahami keberadaan Allah. Selama orang tidak memahami keberadaan Allah, sebetulnya dia tidak memahami dirinya. Dia akan menghakimi. Dia akan menjudge orang. Betul? Kenapa saudara? Itulah kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan dia buktikan kasih yang terbesar adalah Yesus. Beberapa khotbah saya sudah sampaikan siapa Yesus, bagaimana Yesus. Betul? Saya nggak perlu panjang lebar menceritakan. Tetapi yang kita harus pelajari di sini. Selain cinta harus dibuktikan, saudara. Tapi kasih, cinta kasih itu harus diekspresikan. Kemarin saya dinas ya saudara. Saya pensiunan tapi saya dipanggil untuk satu event jadi narasumber begitulah di kantor. Ketemu anak-anak buah yang dulu ya. Dia bilang, ibu kamarnya di mana? Oh iya, kami mau datang deh ke kamar ibu. Biasa sharing-sharing saudara ya. Di orang-orang latar belakang lain. Dia bilang, Bu, suami gini. Dia tuh selalu merasa walaupun saya tidak menikah, tapi nasihat selalu gitu. Padahal itu karena saya sering melayani banyak keluarga gitu. Terus dia bilang gini, saya tuh heran loh Bu, suami saya tuh gak pernah gitu mengekspresikan cintanya. Bilang kayak I love you, dikasih bunga kayak. Gak pernah. Saya bilang ada banyak laki-laki yang tidak bisa mengekspresikan cinta dengan body language gitu ya. Dengan yang I love you gitu-gitu. Tapi bukan berarti itu tidak cinta. Tapi sekali lagi saudara, kasih itu perlu diekspresikan. Betul gak? Gak mungkin kita bilang aku mengasihi kamu lempeng-lempeng aja gitu. Bagaimana Yesus mengekspresikan kasihnya kepada Bapa. Ekspresi kasih adalah ketaatan. Amin. Kalau saudara bilang aku mengasihi Tuhan, Tuhan hanya bisa lihat sinyal saudara, ekspresi saudara, bahwa saudara mencintai dia kalau saudara taat. Ya. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menuruti di dalam orang itu sungguh bagaimana supaya kasih Allah itu sempurna dalam kita. Kita harus ekspresikan dengan ketaatan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau saudara mengasihi dia dengan paksaan. Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Tapi Tuhan rindu dengan kerelaan kita. Kita taat.
Dan itulah ekspresi kasih kita kepada Dia. Yesus, Dia mengekspresikan kasih kepada Bapa dengan Dia taat sampai mati. Dan kalau kita rindu, karena begitu besar kasih Allah, kita sudah mengalami sedemikian berupa. Luar biasa Yesus, tidak ada yang lain kecuali ketaatan. Amin, saudara. Kita lihat Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan buat saudara. Dan untuk aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini Paulus, saudaraku. Ini doa Paulus. Dia rindu. Aku berdoa, dikatakan. Kenapa Paulus berdoa? Karena semakin saudara mengerti keberadaan Allah. Mengerti siapa Allah. Allah adalah kasih. Saudara memahami diri saudara. Dan ketika saudara bisa memahami diri saudara dengan kasih Dia, saudara bisa memahami orang lain. Betul? Betul enggak saudara? Ketika Tuhan memeluk engkau di dalam berdosa, kita bisa peluk orang yang berdosa. Betul enggak? Ketika orang menerima, Yesus menerima apa adanya orang, kita bisa terima apa ada orang. Kadang-kadang saudaraku, orang tidak mengerti siapa dirinya. Tidak mungkin dia bisa memahami orang lain. Betul nggak? Ini kuncinya saudara. Makanya Paulus berdoa. Hendaklah kamu mengerti betapa dalam, betapa dahsyat, betapa hebat, betapa lebar, betapa panjang, tinggi kasih Allah, supaya kau paham dirimu di dalam Allah. Apa tujuannya? Supaya kamu bisa pahami orang lain. Amin. Supaya ketika kau disakiti, kau tidak menyakiti. Betul nggak? Karena kau paham siapa dirimu. Coba 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Ayat yang terakhir ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Mengerti ya? Jadi saudaraku, kita tidak akan pernah bisa mengasihi saudara kita kalau kita tidak mengalami siapa diri kita di dalam Allah. Betul? Maka itu saudara, hari ini Tuhan ingin engkau kepenuhan kasih-Nya. Karena kasih-Nya tidak pernah terbatas. Kalau kau dilukai, kasih-Nya sanggup menyembuhkan. Amin. Apapun, everything, apapun yang kau bisa sebut, kasih-Nya sanggup melakukan banyak hal atas hidup. Supaya kau kepenuhan kasih. Sehingga sama seperti engkau dijadikan sasaran Tuhan sebagai pusat kasih, kau juga menjadikan orang lain pusat kasih.
Amin. Amin saudara. Ketika ada orang sakit hati, kasih kita menyembuhkan. Tapi selama kita tidak kepenuhan dia, memahami keberadaan Allah, kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Aku mengasihi Allah tapi aku benci saudaraku. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kemarin tuh karena saya sakit saudara. Saya udah nonton film rohani, saya berdoa, saya apa. Kan diam aja gitu ya. Akhirnya saya mohon maaf nih, saya harus nonton. Ternyata nonton itu adalah bagaimana seseorang bisa menghancurkan bandar narkoba, mafia Rusia. Waduh saya gak pernah nonton yang kayak gitu tuh. Ya jadi ada orang kaya raya saudara. Ternyata si bandar ini bersaing lah saudara. Yang satu orang kaya baik, yang satu orang kaya jahat lah. Biasa kalau di film kan begitu. Nah akhirnya dia berantem. Akhirnya dia masuklah anaknya yang tanpa disengaja. Jadi di situ digambarkan bahwa narkoba itu bisa tisu. Di tisu yang dipakai itu sebenarnya narkoba saudara. Dimasukin air, dia jadi narkoba. Terus kalau disemprot, itu kita misalnya ada orang nyemprot pakai spray gitu, itu sudah kena narkoba. Jadi ada yang obat diet itu narkoba. Jadi dikasih tahu jenis-jenis bagaimana narkoba itu akan diciptakan sedemikian rupa sehingga orang tuh tanpa sadar dia sudah kecanduan narkoba. Padahal dia tidak mengkonsumsi narkoba terang-terangan begitu ya. Mau di permen di mana dan segala macam kan. Dan sampai anaknya itu saudara, dia itu kena. Karena dia gemuk, pengen diet. Makanya saya bilang mbak jangan pakai obat diet. Nanti takut ada narkoba. Dia anaknya gendut. Dan ternyata dia ketagihan dan pada waktu sakau saudara ya. Itu kekuatannya berkali lipat bisa ngancurin banyak orang lah. Jadi harus dipakailah obat penawar. Cerita ini cerita film saudara bukan beneran ya. Nah saya mau bayangkan begini. Sampai orang kaya itu saudaraku dia bilang gini, berapa obat penawar? Nah disitulah saudaraku si bandar ini membuat harga yang tinggi karena tidak satupun bisa punya obat penawar untuk bisa menyelesaikan masalah narkoba ini. Sampailah 2 miliar won apa, udahlah banyak. Sampai dia nangis-nangis, seluruh harta saya sekalipun saya akan jual kasih ke kamu asal kau berikan obat penawar itu. Akhirnya dapatlah saudaraku obat penawar dan kemudian anak ini sembuh dari narkoba. Saya langsung nangis saudara. Tuhan, orang tua di dunia aja mengasihi orang sampai sebegitunya. Tapi aku bersyukur aku punya Allah yang bukan hanya harta tapi nyawa. Betul gak saudara? Supaya saya mengalami damai sejahtera, sukacita menjadi sasaran dan pusat kasih. Supaya saya bisa memahami siapa diri saya. Sehingga saya bisa memahami banyak orang. Amin saudara. Saya tidak akan pernah bisa mengasihi saudaramu kalau engkau tidak tahu siapa dirimu, memahami dirimu lebih dulu. Kau tidak bisa memahami dirimu kalau enggak memahami keberadaan Allah dan apa yang dikerjakan buat. Percayalah, engkaulah sasaran kasih Tuhan. Amin. Engkaulah pusat kasih Tuhan. Dia tahu semua masalahmu yang detail sekalipun. Hanya satu yang ada di mulutnya. Aku mau membantumu. Aku mau mengasihimu. Aku ada untuk kamu. Tanganku selalu tersedia untuk kamu. Amin. Semua orang mungkin tidak bisa pahami saya. Saudara bilang mungkin begitu ya. Saya punya banyak ABC. Orang nuntut saya ini. Tapi percayalah ada orang yang sangat memahamimu.
1000% memahamimu. Karena Dia yang menciptakan. Dan Dia ada untuk kamu. Amin. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Kami terus dibukakan tentang kasih-Mu yang begitu dalam. Mungkin cerita ini sudah kami dengar sekian kali Tuhan. Tapi kami rindu hari ini Engkau berbicara kuat atas hidup kami. Bahwa kami memerlukan Tuhan. Kami tidak pernah bisa pahami diri kami kalau kami tidak pernah memahami Engkau Tuhan. Dan apa yang Kau kerjakan buat kami. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Kami ada di pikiran-Mu sebelum dunia dijadikan. Engkau sudah meng-create kami dengan akurat, dengan presisi. Bahkan sebelum Kau menciptakan manusia, Engkau menciptakan semuanya apa yang menjadi kebutuhan manusia. Yang terbaik. Itu yang Kau sediakan buat kami. Kenapa kami harus ragu kepadamu Tuhan? Kenapa kami tidak mau andalkan Engkau? Kenapa kami masih kurang percaya? Karena kami begitu berharga dan istimewa di hadapan-Mu. Kami sangat istimewa. Karena kami lahir bukan dari pikiran manusia Tuhan. Tapi kami lahir dari pikiran Allah pencipta langit dan semesta. Dan kami yakin bahwa kami tidak pernah gagal. Engkau lah arsitek yang luar biasa. Engkau sutradara yang luar biasa. Engkau hanya ingin menyatakan kasih-Mu terus setiap hari kepada kami. Tapi kami seringkali menolak. Kami seringkali menghindar karena keegoisan kami. Kami seringkali mengambil jalan kami sendiri. Karena kami merasa bahwa Engkau tidak memahami hidup kami Tuhan. Padahal seharusnya kamilah yang harus memahami Engkau. Karena kasih-Mu tidak pernah terbatas. Kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Kemanapun kami pergi, Kau akan kejar kami Tuhan. Karena Engkau sudah terkadung menciptakan kami menjadi sasaran kasih Tuhan. Menjadi pusat kasih Tuhan. Maka itu ajar kami. Bahwa kami tidak hidup dengan apa yang kami lihat. Apa yang kami perhatikan. Apa yang kami rasakan. Tapi kami boleh hidup. Oleh karena tujuan awal Engkau menciptakan kami Tuhan. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau peduli dengan masa depan kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, Engkau sudah rancangkan hidup kami luar biasa. Sungguh besar. Angkat tanganmu saudara. Ekspresikan kasih-Mu kepada Dia. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh angkat tanganmu, sungguh besar. Ekspresikan kasih-Mu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu besar, terlalu dalam untuk dimengerti.
pikirkan tentang. Mari saudaraku nikmati pujian ini sampai kau berkobar-kobar hatimu mengasihi Dia. Sungguh indah. Kemanakah aku harus dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes, terlalu dalam. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yes. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, yang berkorban untuk kita. Terima kasih. Tuhan, Kau sudah mengasihi kami begitu rupa. Kau sudah membuktikan dengan mengirimkan anakmu, mengutus anakmu supaya menebus kami, Tuhan, yang menjadi juru selamat dunia. Bagian kami sekarang, kami harus mengekspresikan kasih kami kepadamu, Tuhan, dengan ketaatan. Tidak ada cara lain, hanya satu kata, ketaatan. Itu yang menjadi ekspresi kasih kami kepadamu. Karena barang siapa menuruti firman Tuhan, kasih Allah di dalam dirinya adalah sempurna. Biarlah hari-hari kami, Tuhan, sebagai balas Engkau mengasihi kami. Kami mengekspresikan kasih kami kepadamu kembali. Dengan taat kepadamu. Dengan menuruti firman-Mu. Kami boleh memahami diri kami, Tuhan. Dan itulah yang membuat kami sanggup memahami orang lain. Memahami saudara-saudara kami
Itu yang membuat kami sanggup mengasihi saudara-saudara kami. Karena Engkau berkata, barang siapa berkata kalau ia mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Karena bagaimana mungkin ia mengasihi yang tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan dia tidak bisa mengasihi. Yang pertama, Tuhan, kami harus kepenuhan kasih Tuhan. Memahami siapa kami di dalam Tuhan. Terus mengalami kasih Tuhan. Terus diwahyukan keberadaan Allah. Dan apa yang Kau kerjakan bagi kami. Dengan cara itulah Tuhan, kami sanggup mengasihi saudara kami yang lain. Sama seperti Yesus sanggup mengasihi kami sampai memberikan nyawa. Demikian kami juga sanggup mengasihi saudara kami. Dan memberikan hidup kami bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Wahyukan firman-Mu, penuhkan kasih-Mu terus atas hidup kami. Kami merasa tersanjung karena kami berharga. Kami istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak peduli dunia terjadi gonjang-ganjing atau apapun. Tapi kami tahu pikiran Tuhan tidak pernah meleset atas kami. Engkau tidak pernah gagal merancang kami Tuhan. Karena kami ada di pikiran pencipta kami. Sebelum dunia dijadikan di kandungan ibu kami. Kami begitu istimewa. Kau tahu masa depan kami, Kau perhitungkan apapun. Lebih pintar dari manusia yang terpintar di dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena kami aman bersama Tuhan. Kami nyaman bersama-Mu Tuhan. Keadaan apapun. Karena ada kepastian bahwa Engkau pasti mengasihi kami. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih. Saya merasakan saudaraku Allah melawat saudara dengan kasih. Membalut luka saudara, menyembuhkan. Membuang segala pola pikir yang salah. Kembali memberikan sudut pandang. Mungkin kau merasa tidak dikasih. Kasih Tuhan itulah yang tidak pernah terbatas, yang terbesar, cukup bagi kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang tidak pernah terbatas. Kasih yang tidak pernah bersyarat. Kasih yang sangat besar. Melebihi dari akal pengetahuan manusia. Kasih itu yang kau alami setiap hari. Kasih yang memulihkan. Kasih yang menyembuhkan. Kasih yang mendatangkan berkat. Kasih yang memberikan kemenangan. Kasih yang berkata di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kau akan nikmati. Percayalah, Dia tidak pernah menyerah atas hidupmu. Dia selalu membawa hidupmu di dalam kasih. Karena Dia ada. Dia ciptakan saudara. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepadamu. Jangan khawatir, jangan takut. Untuk apapun yang kau hadapi hari-hari ini,
Karena Engkau bersama Sang Kasih. Allah adalah kasih. Dialah solusi dalam hidupmu. Dia selalu ada bersamamu dalam setiap proses hidupmu, dalam setiap titik nadirmu. Dia ada bersama dengan engkau. Sedetik pun tidak pernah dia tinggalkan engkau. Dia tahu semua masalahmu, bahkan yang sedetil apapun. Dialah orang yang pribadi yang paling memahami engkau, karena dialah penciptamu. Dan dia mengerti bagaimana memberikan solusi dalam hidupmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih yang besar, yang tak terbatas itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.